Halo guys, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Kirana Anandita. Saya Pianda Dalvin. Saya Tegar Adi Nawasir. Dan saya Saskia Nanda. Nah, kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai kenakalan remaja, yaitu pernikahan dini. Simak podcast kita kali ini ya. Dadah. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Kita udah memilih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, di sini kita akan bahas dan jawab semua pertanyaannya. Langsung aja ke pertanyaan nomor 1 ya. Menurut kalian, kenakalan remaja yang sekarang itu apa aja sih? Kalau menurut aku sih, kenakalan remaja yang lagi marak sekarang itu kayak tawuran, terus mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. Ada yang lain? Enggak ya, cukup. Langsung aja pertanyaan selanjutnya. Faktor-faktor dari kenakalan remaja yang memfaktori kenakalan remaja itu apa aja sih? Ya dari pendapat saya itu faktor-faktornya itu antara lain seperti pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya edukasi dari orang tersebut, dan dari masalah ekonomi juga bisa menjadi faktor kenakalan remaja. Banyak banget ya. Terus menurut kalian pernikahan dini di Indonesia itu gimana? Pandangan kalian sebagai orang awam? Aku yang tahu ya. Kalau di Indonesia itu masih normal, kayak bukan hal yang tabu, tapi bukan yang gimana-gimana juga gitu loh. Kayak kalau dibilang boleh dilakuin, enggak juga. Tapi kalau nggak boleh dilakuin, tetap ada yang ngelakuin hal itu gitu loh. Kalau menurut saya, kita paham gitu. Next ya. Kalau hukum di Indonesia tentang pernikahan dini itu kayak gimana? Kalau menurut aku nggak ada sanksi yang terkait sih, tapi ya ada juga hukum yang mengatur tentang berapa umur yang ideal untuk nikah, kayak yang dijelaskan atau tertulis di UUD pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan itu hanya diizinkan ketika pihak pria dan wanita itu udah berumur 19 tahun. Jadi ya menurut aku memang nggak ada sanksi sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau sanksi yang mungkin aku nggak ada. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya itu alasan mengapa hukum di Indonesia tentang pernikahan dini harus dengan umur yang telah ditetapkan kayak yang udah diutarakan sama Kira tadi. Kalau menurut aku sih, yang pertama itu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena pasangan yang menikah dini itu biasanya belum siap secara ekonomi ya, karena mereka belum punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Terus yang kedua itu perempuan yang belum cukup umur itu belum siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga kalau hamil itu dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak tersebut. Saya ingin menambahin, ada juga untuk masalah mentalnya kurang baik untuk pernikahan. Iya sih, memang banyak yang harus dipertimbangkan kalau kita mau menjalani masa pernikahan. Terus yang selanjutnya, baru-baru ini ada berita viral tentang bocah 15 tahun yang menikahi kasihnya walaupun tidak disetujui sama KUA. Nah, alasannya itu karena takut direbut sama orang lain. Gimana menurut kalian? Ada ya berita kayak gitu. Ada loh. Iya. Saya mau menanggapi. Boleh. Mungkin itu tadi umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Berarti ya untuk orang umur segitu mungkin belum waktunya untuk membahas atau memikirkan hal seperti pernikahan ini. Mungkin dia juga pikirannya juga masih labil, belum bisa untuk memikirkan masa depan, hanya memikirkan nikahnya saja, ya nikahnya saja. Cuma faktor mungkin dia ada gangguan Pikiran mungkin lah ya. jiwa juga mungkin. Susu. Ya, kesusu dan memaksa wanitanya menikah dengan dirinya. Dan wanitanya gitu loh pasangan. Nomor 7. Kalau hukum dari beberapa adat yang kalian tahu itu gimana sih tentang pandangan pernikahan? Kemudian banyak
umur itu karena itu tuh menyebabkan kemiskinan. Terus selain itu kan ada gangguan kesehatan. Maksudnya tuh kayak pihak wanita masih di bawah umur tapi kok ya siap nggak siap tuh harus hamil. Ya juga kan kasihan juga kan ya kalau kayak gitu. Selain itu kan ada ya kena mental juga kan ya. Biasanya kan kalau ada hal yang seperti itu kan di bintang sana sini, di bintang sana sini kan kasihan apalagi orang tuanya kan ya. Iya sih. Semuanya juga nanggung kan. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 9, kalau dibalik nih secara materi, materinya dia tuh udah mencukupi. Nah, menurut kalian kalau itu terjadi pernikahan ini gimana? Secara materi dia udah cukup belum? Kalau menurut aku sih kesiapan materi itu bukan yang paling penting dalam menikah ya. Nggak hanya siap dalam materi, tapi juga yang lebih utama itu mah cukup umur karena udah siap secara mental, secara fisik, terutama buat wanita yang mau menikah karena itu kan harus cukup umur, harus sudah dewasa. Banyak juga hal yang harus dipertimbangkan, kondisi mental dia, kondisi kesehatan dia, gak cuma materi aja ya kan? Ya, Habis itu kalau salah satu dari mereka udah cukup umur, gimana sih menurut kalian? Menurut aku ya, menurut aku sih kalau hanya salah satunya aja yang cukup umur, tidak dianjurkan untuk menikah ya, atau mungkin tidak boleh karena yang cukup umur hanya misal cowoknya saja, ceweknya belum, berarti ceweknya ini belum siap secara mental, secara fisik, secara ekonomi pun belum siap. Nah sedangkan misal keduanya sudah cukup umur pun belum pasti juga bisa langsung menikah karena ada faktor yang dipertimbangkan seperti faktor-faktor yang perlu ada dalam pernikahan, yaitu kesiapan ekonomi dan lain-lain. bisa aja yang udah cukup umur itu mah saja pedofil. Dan umurnya jauh gitu ya. Kan pernikahan itu dilaksanakan oleh dua orang, jadi dua-duanya harus siap gitu loh. Terus kalau menurut kalian, kalian tuh mau nikah umur berapa? Dari siapa dulu ini? Siapa dulu nih? Hasil? Dari siapa dulu? Oke. Kalau dari aku sih pengennya 26 ya. Nggak tahu. Aku tuh pengen kerja dulu, pengen ngejar karir aku dulu ya. Tiap orang kan pengen bahagia orang tua masing-masing kan ya. Jadi aku pengen Hasil? Menurut nih? ya. Ya karena saya orangnya manut pacar, jadi saya juga karena ya itu alasannya seperti itu ya, alasan saya juga gitu. Emang pacar kamu siapa mas? Yang berbeda udah siap terus nanti jadi wes ayo gitu. Iya. Kalau aku sih nggak ada patokan umur sih, yang penting udah siap ekonomi, mental, sama udah ada pasangannya aja. Kalau aku ya sama, cuma kalau pengen dari dulu tuh emang nggak yang terlalu tua banget gitu loh, kayak 23 lah, 22, 23, 24. Itu kan umur yang kayak tengah-tengah gitu loh. Kita udah lulus kuliah, Udah udah bisa cari pengalaman kerja kan, jadi kayak terus lah mau apa lagi gitu loh kalau gitu. Terus nomor 12, kalau kita berada menikah dengan umur kita yang sekarang, kan ini umur kita 17-18 ya. Kalian tuh gimana sih? Kalian udah siap apa belum? Secara semuanya keseluruhan? Enggak sih. Belum sih. Kalau aku sih nggak siap dengan umur aku yang sekarang, karena ya sekarang belum bisa apa-apa, masih mengandalkan orang tua. Sekolah aja SMA belum lulus ya, Iya. sampai nikah. Itu sih, dan itu juga belum punya Penghasilan penghasilan. sendiri Ada ya. yang harus dipertimbangkan. Iya. Akhirnya pasangannya juga tidak menginginkan untuk nikah. Betul, Mas Arsul. Nambah. Nomor 13. Kalau menurut kalian umur yang pas untuk menikah itu umur berapa? Yang jawab? Iya, mungkin. Kalau dari aku itu cowok umur 25, kalau cewek itu umur 22-23an. Karena untuk cowok umur
udah kerja udah bisa kerja. Kalau umur cewek mungkin itu juga udah lulus kuliah, udah ada pengalaman dalam bekerja. Jadi itu sih kalau dari aku balik lagi ke undang-undang juga yang tadi udah diutarakan sama kita, umurnya malah 19 tahun. Kalau 19 tahun, kalau menurutku malah kemudahan dulu. Kayak dia baru lulus, belum menikmati masa remaja. Kayak susu banget gitu kan, umur 19 baru lulus SMA setahun terus dia nikah. Apa yang dipikirkan? Nomor 14 selanjutnya, kalau bertemu dengan orang yang ingin menikah dini, kayak temanmu nih mau menikah dini, terus bagaimana sih respon kamu sebagai teman? Tanggapan kalian? Kalau aku sih ya nyaranin biar jangan nikah dulu karena belum siap, belum ada kerjaan atau penghasilan. Kalau ya belum lulus sekolah juga. Tapi kalau dianya ya mungkin mereka berdua udah siap, ya nggak bisa nyalain kan ya. Kembali ke Kalau aku sih ketemu orang kayak gitu, aku nggak peduli sih itu urusan kalian. Tapi kalau mengajak tadi yang kita bahas sih sebaiknya ya tidak diajukan untuk menikah. Nah, semua orang punya apa ya faktornya sendiri-sendiri. Kalau kita di belakangnya kita nggak tahu itu mengajukan orang kayak. Terus yang terakhir nih, upaya yang udah dilakukan di daerah kita untuk mencegah pernikahan. Kalau yang kalian tahu? Kemarin tuh Pak Banjar buat kampanye dengan slogan "Jauh Kawin Bocah". Kalian tahu nggak? Tahu dong. Aku kurang tahu tapi pernah dengar. Tahu udah banyak. Itu tuh kan kayak menekankan angka pernikahan ini untuk wilayah Jawa Tengah gitu kan ya. Kalau dari aku sih ya pengen ada usulan untuk edukasi atau sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini gitu loh di setiap sekolah atau sekelompok orang, organisasi untuk lebih tahu betapa pentingnya dan bahayanya itu pernikahan itu kayak gimana gitu. Jadi intinya dari kesimpulan kita hari itu kayak pernikahan dini itu di negara kita bukan suatu yang tabu, tapi juga diperbolehkan juga enggak, tapi tidak diajukan gitu loh. Kayak diperbolehkan ada yang melakukan, tapi tidak diajukan untuk anak-anak yang dengan umur yang segitulah di bawah 19 tahun sesuai dengan undang-undang. Ada lagi kesimpulan yang bisa kalian ambil dari diskusi kita kali ini? Kelihatan gitu. Kayaknya gitu ya. Saya juga setuju dengan kesimpulan dari Semoga juga kita dijauhi dari pikiran-pikiran kayak gitu, karena kita juga harus menatap masa depan kita masih panjang, nggak hanya cuma masa pernikahan gitu ya. Oke, sudah habis pertanyaannya, jadi kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you guys. Selamat siang. kalau menikah